Ustaz, kalau hukumnya mencicipi makanan itu gimana Ustaz? Ya kagak apa-apa, yang penting jangan ditelan. Lalu nyicipin semangkok. Gila aja ya enggak? Ya, teman makan namanya. Itu makan. Yang menyicipin boleh, tapi nggak boleh ditelan. Gitu. Ustaz, kan tuh orang kita doain ya, kan kita doain orang mati itu salah apa bener sih? Lah, ada bahasa begini, laulal Gimana sih? ahya Pertanyaan lu mau kemana? la halakal amwat. Seandainya tidak ada orang yang hidup, itu orang yang meninggal celaka. Artinya apa yang dilakukan orang-orang yang hidup, di antaranya membacakan doa, membacakan Al-Quran, mengirimi Fatihah kepada orang yang meninggal, itu tetap nyampe buat orang yang udah meninggal. Kita doakan orang tua kita sampai. Kalau nggak sampai orang yang udah meninggal, ngapain kita sholat jenazah? Orang masih ada di depan kita sama di kuburan, sama nggak tuh? Sama kan? Lah iya, orang kalau sholat jenazah baca apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bedanya apa? Dia di depan kita sama di dalam kuburan, nggak ada bedanya. Ini mayat di kuburan, mayat. Itu jangan. Mau nanya Zat, Ah, perihal sholat tarawih Zat. iya. Jadi saya kan kerja nih. Kan kita kadang-kadang kerja itu nggak bisa nentuin waktu Zat ya. Kadang-kadang Betul. pulang malam gitu Zat. Sedangkan kan kalau tarawih itu kan ba'da isya Zat ya. Setelah isya gitu Zat. Kalau misalkan kita nggak kedapatan sholat tarawih itu di musola, itu sholat sendiri boleh Zat? Boleh, nggak apa-apa. Bahkan bahasanya kalau kita lebih khusyuk sendiri. Jadi begini, kalau sholat jamaah itu pasti diterima karena berkahnya jamaah gitu. Seandainya kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sholat berjamaah, tapi kondisi dan keadaan tidak bisa memungkinkan kita sholat berjamaah di masjid, maka sangat dianjurkan kita sebagai kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, kita sholat sendiri. Hukumnya boleh dan nggak apa-apa. Ya, jadi bagaimana Pak Ustadz? Bicara khusyuk atau enggaknya itu bagaimana pribadi. Ada orang memang sholat jamaah dia lebih khusyuk, ada yang memang orang sendiri malah dia bisa meneteskan air mata. Ya, iya, khusyuk benar. Saya jangan tanya. Nggak bisa ya. Jadi mas sholat subuh jam 4 rakaat. Iya. Rokok dia Ustaz. Rokok dia dua. Ini Yo, alasan aja lu. kan ada ceritanya bocah mabuk. Dia bocah mabuk. Sholat Ustaz. Dia sholat sama takmir habis ditonjokin. Orang dia sholat subuh 4 rakaat. Ditanya lu sholat apa? Sholat subuh berapa? 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat, orang 2 rakaat. Akhirnya ketemu dia sama orang mau sholat subuh. Bang, abang mau sholat apa? Sholat subuh berapa rakaat? 2. Bang jangan bang, saya 4 aja ditonjokin, bagi abang sholat 2 lagi. Lah macam mabuk. Mabuk sholat subuh sama sholat zohor. Biar pahala lebih banyak kan. Ya makanya dulu. Pokoknya orang itu kalau udah jauh dari Quran repot, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, nauzubillah min dzalik. Makanya bulan suci Ramadan ini biar umat Islam bisa memfokuskan ibadah. Karena bulan suci Ramadan kayak Lailatul Qadar itu cuma umat Nabi aja yang dikasih, yang lain nggak ada. Bayangin 1 malam sama dengan 80 tahun.
Iya. Itu kalau kita ibadah pada malam itu Lailatul Qadar, itu pahalanya sama. Kita sedekah sama aja dengan 80 tahun kita sedekah. Berarti kalau kayak gitu kan kita dapat misalkan nih Ustaz ya. Saya nggak tahu ya. Misalkan kan kita dapat Lailatul Qadar nih. Iya, bisa Tapi aja kalau- jaiz hukumnya, siapa aja boleh. Iya. Bukan hanya orang-orang yang soleh. Itu haknya Allah. Amin. Amin. Kan itu 80 tahun Ustaz. Itu selama 80 tahun kan misalkan kita dapat satu nih. Tapi setelah kedepannya kita nggak sholat, kita nggak puasa, itu tetap gak Ustaz dapat Ustaz? Biasanya, Bandel banget lu. biasanya begini. Kecip. Orang kalau dapat Lailatul Qadar, mau bajingan dia, tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, berkah Lailatul Qadar, dia akan menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Doanya bakal mustajab. Kalau dia bodoh, dibikin pintar. Kalau dia miskin, dibikin kaya, sekaya-kaya. Orang kalau dapat Lailatul Qadar, maka disuruh cari kita Lailatul Qadar. Ya orang Indonesia lucu. Malam ke-10 bukan penuhin masjid, mall dibikin penuh. Lah. Mau lebaran Ustaz. Lah itu kalau di Mekah yang tuh. namanya malam Cewek satu. Diskon. Gitu tuh. cewek mah jangan ditanya, dia memang otaknya duit. Gitu dong Ustaz. Nah, perempuan mana ada? Kan saya bilang perempuan mau berkata jilbabnya sepantat juga. Jilbabnya habis sedengkul. Kalau nggak punya duit manyun. Ya. Bener nggak? Betul, betul. Lalu jangan pacaran, jangan Boleh, ngomong Ki. cewek kalau nggak punya duit. Sakit hati lu ntar. Ih, salah. Bener nggak? Bener nggak? Ini perempuan yang mau beli bedak pakai muka, pakai cinta, Bedakin. pakai duit dong. Bener nggak? Bener, Mau beli bener. HP, pakai kata cinta, nggak ada bang, duit. Aduh, lemah. Dan ntar itu takbiran, dia mau keliling ke Buaran, mau ke Klender, mau ke mall. Kalau nggak pakai duit, jalan dia nggak bakalan. Nggak bakalan. Adalah. Besok kita WA, sayang, jalan beriang dia. Lah orang nggak dibagi uang, dia ngapain? Lah padahal apa pura-pura budek aja nggak? Dikasih makan angin. Sampai rumah malah makan tromah doang. Nah itu dia, makanya lu kalau gua omongin biar ngerti apa biar paham.